Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Ketemu lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini, saya ingin membuat video terkait melanjutkan dari mengerjakan soal firma Solok Indah menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Di video kali ini kita sudah masuk ke dalam mengerjakan bukti memorial yaitu jurnal penyesuaiannya. Untuk mengerjakan jurnal penyesuaian, kita buka menu buku besar bukti jurnal umum untuk jurnal penyesuaian. Tanggalnya adalah 31 Desember 2016. Yang pertama adalah terkait berdasarkan data rekening koran, bank telah mengkredit rekening untuk jasanya adalah 2.500.000 dan mendebit biaya administrasi 250.000. Maka kita akan debit dulu akun cash in bank karena cash in banknya bertambah untuk pendapatannya adalah 2.500.000 tapi dikurangi biaya 250 berarti sisanya adalah 2.250.000. Debit, lalu ada bank charge, ada mendebit biaya administrasi. Ini dia bank charge senilai 250.000. Oke, bentar. Dan kreditnya adalah akun pendapatan bunga, interest revenue. Nah, ini adalah jurnal untuk yang pertama. Kita enter dulu ke bawah, nah seperti ini. Jadi yang jurnal kita buat, debit kreditnya ada di bawah ini ya, balance tidaknya. Ini yang nomor 1. Sekarang ke nomor 2. Piutang yang tak tertagih dihitung sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, berapa yang telah ditetapkan di nomor 2 ini kita bisa lihat di soal ya. Untuk nilai berapa piutang yang tak tertagihnya. Melihatnya kita di bagian kebijakan akuntansi, kita baca terkait dengan piutang dagang. Nah, di sini di piutang dagang disebutkan beban kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode. Nah, kita lihat di neraca saldo berapa nilai piutang dagangnya. Oke, kita hitung yang ini piutang dagang 268.840.000 kali 5%. Ini adalah nilainya. Lalu kita lihat di allowance. Jadi nanti piutang dagang dibebankan ini itu untuk nilai di allowance-nya. Berarti kita kurangin yang ada di sini. Oke, kita buat jurnalnya.
Berarti kita kurangi dulu nilai allowance-nya agar nilai allowance-nya adalah 13.442.000. 74.354.500. Kreditnya kerugian piutang. Oke, kita lanjut penyesuaian berikutnya. Perlengkapan yang kantor tersisa adalah 1.800.000. Nah, kita lihat di neraca saldo berapa nilai perlengkapan kantornya. Suplesnya nilainya adalah 4.800.000. Sisanya 1.800.000. Berarti yang terpakai berapa? 3 juta. Berarti kita buat lagi jurnal penyesuaiannya bebannya. Berarti nama bebannya surplus expense. Nilainya adalah 3 juta. Didapat dari 4.800.000 dikurangi dengan 1.800.000. Kreditnya adalah office supplies. Lanjut berikutnya. Penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan tabel aset tetap. Jadi ini aset tetapnya sudah ada perhitungannya. Jadi nggak perlu kita hitung. Di sini tidak disebutkan angkanya, tapi di soal ada. Nah, kita lihat di soal dia letaknya di paling bawah sini dia, ini dia. Kita lihat nilai penyusutan Desembernya, ini dia. Kita lihat, kita mulai penyusutan yang pertama. Kita lihat di sini ini adalah building. Depresiasinya Desember ini adalah 4.100.000 sudah. Lalu ada office equipment vehicle. Nah, kalau kita menggunakan accurate, nggak perlu lagi kita secara manual. Berarti ini kita simpan dulu ya. Simpan dan tutup. Kalau yang untuk proses ini ya, penyusutan ini, caranya kita ke buku besar proses akhir bulan. Nah, bulan apa? Bulan Desember 2016. Desember 2016. Lalu oke. Ini jurnalnya udah otomatis terbuat. Mau lihatnya di sini, bukti jurnal umum tinggal back aja. Ini dia penyesuaiannya sudah otomatis ya. Nggak kita hitung manual lagi. Tapi ini sudah sesuai dengan yang ini nih, 4.100.000 tuh ya. Sesuai. Jadi ini adalah secara sistem. Jadi sesuai dengan yang ada di depan. Di mana? Di bagian menginput terkait aset tetap. Ya. Dari aset tetapnya menghitung berapa penyusutannya nih dari sini. Hitungnya dari ini dia. Metode yang digunakan apa, berapa persen, ya. Lalu jurnalnya itu otomatis ke beban dan akumulasi. Makanya membuat data aset tetap kita tidak boleh salah agar ini sudah benar saat membuat jurnal penyesuaian dan untuk nilai akumulasinya. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Penyesuaian yang berikutnya. Berarti penyesuaian yang nomor 5. Ada gaji dan upah bagian penjualan yang belum dibayarkan, ada gaji bagian administrasi dan juga. Oke, sekarang kembali lagi ke bukti jurnal umum. Oke, kita boleh gabung dengan yang tadi. Yang ini boleh kita gabung di sini aja, mau dipisah juga boleh. Oke, ini kan nampak ya selisihnya nanti kalau misalnya kita input. Sekarang beban gaji wage and salaries. Gaji yang pertama adalah gaji bagian penjualan. Itu nomor akun 61100. Nilainya adalah tadi 40 juta. Oke, gaji kedua. Bagian administrasi dan umum itu nomor akun 62100. Ini nilainya 25 juta.
Dari mana tahu itu administrasi dan umum? Lihat di daftar akun. Di daftar akun ada dijelaskan. Ini dia. Sales as pen, berarti kan bagian penjualan. Nomor wage and salaries-nya nomor 61.100. General and administrasi, wage and salaries-nya 62.100 ya. Oke, udah lanjut. Kreditnya adalah, debitnya wage and salaries. Kreditnya adalah akun hutang bebannya ada wage and salaries payable. Nah, ini dia jurnalnya. Jangan lupa di-enter. Kalau enggak nanti ini enggak balance ya. Lanjut berikutnya yang nomor 6. Ini dia nomor 6. Saya warnai biar nampak bedanya. Listrik, air, dan telepon yang belum dibayar 1.750.000. Berarti beban beban listrik, electricity, weather, and telephone expense nilainya 2.750.000. Kreditnya adalah pastinya akun hutang. Ya, berarti menggunakan electricity, telephone, and weather payable. Kan ada detailnya ya. Oke. Sudah. Lalu berikutnya adalah tentang fade in dan fade out. Fade in, fade out dikompensasikan yang untuk Desembernya ya. Fade in berarti kita tutup dulu fade in-nya. Fade in itu di debit, berarti kita tutup di kredit, dan fade out itu di kredit ditutup di debit. Fade nomor 2. Fade out. Fade out dulu nilainya lihat di neraca saldo. Ini dia 96.470. 96. Lalu fade in nilainya bukan yang ini, kita hapus dulu. Kita ganti sesuai yang ada di sini fade in, kita cek nilai fade in-nya 78 juta. Kita catat aja ya biar nggak salah nanti ngetiknya. 78 juta 566.600. Ya, 78.566.600 rupiah. Kita ketik di sini. 78.566.600 rupiah. Baru kita enter. Menggunakan akun apa? Kita kompensasikan menggunakan akun prepaid income tax. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, hitung pajak PPh pasal 2, hitung pajak PPh penghasilan badan ya dengan tarif pasal 178 UU nomor 36 tahun 2008 menggunakan pasal 31. Oke. Kita kan sekarang ujian untuk tahun 2024. Untuk ujian tahun 2024 itu kalau prepare-nya biasanya menggunakan perhitungan pajaknya itu yang terbaru. Karena ini kan soal tahun 2016 ya, jadi perhitungan pajaknya ngikutin yang pasal 178 UU nomor 36 tahun 2008. Kalau sekarang itu perhitungannya itu 0,5% kali peredaran brutonya. Tapi yang bulan Desember, ya kita coba cek untuk melihat nilai bulan Desember. Kita ceknya ke sini di buku besar. Kita mau lihat nilai buku besar Desember ya. Sales dan returnnya kita kurangi retur dan diskon. Kita ke buku besar rinci. Kita mau lihat nilai salesnya di bulan Desember ya. Kita buat gini 31 Desember 2016. Tapi kalau misalnya mau latihan menggunakan perhitungan lama juga bisa. Saya pakai yang baru aja ya. Terkait perhitungan pajak ya disesuaikan aja untuk proses belajar masing-masing ya.
Yang pasti prosesnya seperti ini. Oke, kita lihat sales. Ini dia sales. Oke, ini nilai sales selama di bulan Desember. Jadi nilai sales Desember. Coba kita nilai untuk nilai sales Desember. Berapa kita hitung? Kita kurangi dengan return dan diskon. Returnnya kita kurangin. Ada retur sekali 52.900.000. Kita kurangi juga. Kurang lagi. Kurangin sell return, kurangin potongan 20. Oke, kali 0,5%. Oke, ini yang kita mau jurnal di dalam jurnal, berarti jurnalnya beban income tax expense biasanya kreditnya adalah income tax payable, tapi karena kita memiliki nilai di prepaid income tax, kita kurangin aja nilai dari prepaid income tax. Biasanya jurnalnya income tax expense, kreditnya adalah income tax payable. Tapi kalau ada income tax payable, ada prepaid income tax, kita kompensasikan. Jadi kalau misalnya bebannya di sini lebih besar, expense-nya dibandingkan prepaid, berarti selisihnya masuk di income tax payable. Tapi kalau lebih besar lagi angka yang ada di prepaid income tax, ya langsung dikurangin aja gitu. Kalau udah disimpan. Nih kita enter biar balance. Oke, simpan dan tutup. Kalau udah kita bikin report laporan keuangan. Laporan pertama kita mau bikin jam. Tinggal kita klik laporan keuangan. Kita mau bikin laporan laba ruginya dulu. Nih laba rugi. Kita buat tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2016. 31 Desember 2016. Oke. Ini laba rugi kita simpan. Nah, ini kayak gini tinggal disimpan aja PDF. Oke. Dibuat di sini laporan laba rugi. Jangan lupa dibuat nama masing-masing ya. Oke, kalau udah laporan laba rugi, neracanya. Neracanya. Jangan lupa tanggalnya 31 Desember 2016. Udah simpan PDF. Neraca. Jangan lupa kasih nama laporannya. Jadi kalau dikumpulkan sudah ada neraca si ini, si A, B, C, D gitu ya. Oke, berikutnya mau bikin laporan arus kas. Laporan arus kas bisa metode langsung maupun tidak langsung. Arus kas bulan 12 2016 12 2016. Jadi di Desember ya. Jadi arus kasnya simpan. Jangan lupa buat nama masing-masing ya reportnya. Lalu buat laporan perubahan ekuitas.
Nah, kita buat aja laporan perubahan ekuitas. Oke, ini kita buat 31 Desember 2016. Oke, simpan. Jadi kalau mau bikin laporan-laporan keuangan, silakan dilihat di bagian laporan keuangannya, dibuat sesuai yang diinginkan. Ya, di sini letaknya. Demikian video kita kali ini terkait menyelesaikan soal Firma Solok Indah dari pertama membuat data awal sampai membuat report laporan keuangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.